Tahu-tahu ketika dia menghayunkan pedang itu ke leher orang itu, belum sampai di leher orang itu, tiba-tiba mental. Seakan-akan yang ditebas oleh orang itu adalah seperti karet ban. Ban mobil kalau dihayunkan dengan pedang kan mental itu. Atau sesuatu yang melantun gitu. Mentalnya itu terbawa orang itu juga. Terjungkir-jungkir dari ke belakang. Yang dua lagi kaget. Yang punya parang langsung dikejarnya orang itu, ditusuknya. Juga mental dia ke belakang. Seperti menusuk benda yang melantun gitu. Karet. Terpelanting dia ke belakang. Yang satu lagi gitu juga. Diceluritnya orang ini dengan seperti sabit perutnya tuh. Belum sampai, tahu-tahu seperti ada yang menolak gitu. Terpental juga. Orang tiga tadi. Kemudian orang tiga tadi berdiri serempak, lalu mengejar si Mr. X ini. Hampir sampai 2 langkah dekat Mr. X itu, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang menarik orang bertiga ini, lalu dilemparnya ke belakang. Sehingga sangat jauh sekali, sehingga orang itu terguling-guling. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara subscriber yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda dengan telah memberikan subscribe terhadap channel ini serta telah menonton video-video kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam video tersebut ada manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir-akhir ini di YouTube lagi viral-viralnya orang berbicara tentang tahan bacok, tahan lading, tahan paku, tahan sajam, senjata tajam. Bahkan Dr. Richard membuat sayembara dengan hadiah, kalau saya tidak salah ya, kalau salah mohon maaf, 100 juta atau berapa itu hadiahnya, 1M, 100 juta bagi pemenangnya untuk adu ilmu tahan bacok. Tahan bacok. Dan kita lihat orang banyak memamerkan kemampuan tahan bacok, kemampuan tahan benda-benda tajam. Seperti Habib Jidan itu membengkukkan jarum pentul. Ada pula yang memukul orang dengan parang pinggangnya, demonstrasi. Cabi juga punggungnya sikit kan. Itu di acara jadi Sumargo.
Nggak ingat saya nama. Denny Sumargo. Ya kalau salah saya mohon maaf. Artinya apa? Orang sekarang lagi viral-viral mempertunjukkan kesaktiannya. Wah, itu sakti itu. Namun ada pula pesulap merah mengatakan itu trik. Ternyata memang juga trik kan. Dulu waktu saya muda-muda, waktu saya di Bukit Tinggi, ada teman saya, dia punya kafe, mengatakan ada kawannya Tan Bacok katanya, Tan Lading ya, Tan senjata tajam. Saya panggil kan, suruh panggil dia nih, menghadap ke saya nih. Dipanggilnya orang tuh, di depan dengan saya. Saya tanya, kamu memang Tan Bacoknya, tahan senjata tajamnya, tahan senjata tajam. Iya katanya. Kecil itu kata saya. Kenapa kecil nih? Kamu pernah tidak makan 3 hari 3 malam? Itu belum pernah lagi itu kan. Saya sering kan. Mana lebih tahan lapar atau tahan bacok. Akhirnya pergi saja dia sambil menggerutu kan. Dia tahan senjata tajam, saya tahan lapar 3 hari 3 malam nak makan-makan, tahan kan. Lari dia kan. Ikhwan muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membicarakan suatu keilmuan. Namanya ilmu memental. Ketika dibacok dengan senjata tajam mental. Tapi ada juga orang mengatakan ilmu mental ini trik atau hipnotis atau sugesti. Namanya ilmu tolak senjata tajam. Namanya ilmu tolak senjata tajam. Jadi bukan tahan senjata tajam, ditolaknya senjata itu. Tapi ini kisah. Guru saya pernah bercerita begini, saudara. Nah, ini akan saya katakan, sebenarnya kedudukan ilmu itu semacam mana sih? Macam manakah? Apakah bisa didemonstrasikan atau bagaimana? Yang hakikat keilmuan itu sesungguhnya. Dahulu, ketika zaman-zaman bahula dulu, ada orang kampung, dia punya jawi. Lalu karena dia butuh uang, jawi itu dijualnya ke pasar. Jarak pasar dari rumahnya itu memang jauh juga. Di zaman dulu kan jauh-jauh. Ditempuh dengan jalan kaki. Kadang-kadang ada jalan 1 hari baru sampai kita ke pasar. Atau setengah hari baru sampai di pasar. Kira-kira semacam itu, saudara. Jadi dia menjual jawi. Dan hasil jualannya itu dibawanya pulang, tentu dibawa pulang kan, pulang aja. Dan pulang itu sudah hampir lewat maghrib, karena jarak pasar itu sangat jauh, bolak-balik jalan kaki kan. Di tengah jalan, hari sudah mulai gelap, dia berjalan hanya membawa obor saja, suluh obor. Ketika itu kan di jalan pedesaan itu kan tidak ada lampu listrik seperti sekarang. Sekarang ada juga desa yang tak pakai listrik barangkali, walau alam kan. Nah, di dalam kegelapan itu tidak lama tiba-tiba datang 3 orang yang menghadangnya di jalan. Orang itu mungkin sudah mengikutinya dari pasar, mungkin. Sehingga dia mengatakan, serahkan uang kamu kepada kami. Itu kaget ya. Uang apa nih? Uang hasil jual jawi kamu itu katanya. Kaget ya kan? Kok tahu orang nih? Jadi dia pasti orang nih sudah mengikutinya sejak dari pasar gitu. Di tengah jalan disergapnya. Mana dia mau ngasihkan uangnya? Dia memang butuh uang, susah-susah mencari uang. Dan dia jualan hasil jawinya itu untuk kebutuhan yang sangat penting. Tentu dia tidak mau. Dipaksanya mengambil jadi undang-undang di baunya itu kayak kain di dalam itu kan, itu di uangnya itu kan mau dirampas, dielaknya
Jadi ada satu orang pakai pedang, satu pakai golok, satu pakai celurit, apa terus senjata tajam kayak sabit itu. Yang pakai pedang itu, karena orang ini tidak mau juga ngasih uang itu, lalu diayunkannya pedang itu ke leher orang itu. Anggap saja namanya si Mr. X lah. Mr. X. Tahu-tahu ketika dia menghayunkan pedang itu ke leher orang itu, belum sampai di leher orang itu, tiba-tiba mental. Seakan-akan yang ditebas oleh orang itu adalah seperti karet ban. Ban mobil kalau dihayunkan dengan pedang kan mental itu. Atau sesuatu yang melantun gitu. Mental, dan mentalnya itu terbawa orang itu juga. Terjungkir-jungkir ke belakang. Yang dua lagi kaget. Yang punya parang langsung dikejarnya orang itu, ditusuknya. Juga mental dia ke belakang. Seperti menusuk benda yang melantun gitu. Karet. Terpelanting dia ke belakang. Yang satu lagi gitu juga. Diceluritnya orang ini dengan seperti sabit. Perutnya tuh. Belum sampai. Tahu-tahu seperti ada yang menolak gitu. Terpental juga. Orang tiga tadi. Kemudian orang tiga tadi berdiri serempak. Lalu mengejar si Mr. X ini. Hampir sampai 2 langkah dekat Mr. X itu, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang menarik orang bertiga ini, lalu dilemparnya ke belakang. Sehingga sangat jauh sekali, sehingga orang itu terguling-guling. Dan si Mr. X itu tidak tahu, orang itu tak sadar, kemudian tidak, yang dia kemudian berjalan. Namun sepanjang perjalanannya itu dia merenung-renung. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa bisa kejadian itu terjadi terhadap dirinya? Yang diingatnya, dia memang melazimkan sebuah amalan ilmu kebatinan. Nah, ini saudara-saudara. Yang diingatnya, dia memang sudah bertahun-tahun mengamalkan suatu ilmu kebatinan yang diberikan oleh seseorang kepada dirinya. Tidak, orang itu bukan gurunya, tapi orang yang dekat, lalu dikasih ini amalkan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kamu. Yang dia kadang nggak tahu apa-apa, dia amalnya doang gitu aja gitu. Bertahun-tahun, selama dia mengamalkan itu, memang tidak ada hal yang istimewa yang terjadi. Tidak ada hal yang aneh-aneh terjadi di dalam kehidupannya. Seperti biasa-biasa saja. Namun dia tetap melazimkan dengan istiqamah amalan wirid ilmu kebatinan itu. Nah, kejadian malam itulah yang menyentakkan kesadarannya. Oh, itu yang disebut dengan ilmu tolak senjata tajam. Yang orang itu cuma mengatakan, orang yang mengajarkannya ilmu itu, amalan itu tidak mengatakan apa-apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya, gitu aja. Tidak mengatakan kamu akan bisa begini, kamu akan bisa begini. Walaupun dia pernah menanyakan apa manfaatnya, apa kegunaannya, namun yang memberikan itu tidak mengatakan apa-apa. Amalkan saja, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kamu suatu kali nantinya. Yang jelas, amalkan setiap hari. Lazimkan istiqamah mengamalkan ilmu kebatinan ini. Memang dengan lugunya diamalkannya terus. Dan dia tidak mempunyai prasangka apa-apa dan tidak merasa apa-apa ketika selama mengamalkan itu. Dia merasa hebat, dia merasa wah gitu. Tidak demikian. Dan dia juga tidak tahu hasil dengan mengamalkan itu seperti apa, dia juga tidak tahu. Namun peristiwa malam itu menyentakkan kesadarannya. Ternyata amalannya itu, ilmu batinnya itu, yang diamalkannya secara terus-menerus setiap hari yang sudah bertahun-tahun, memang ada fadilahnya buat dirinya, yang dapat pada saat itu melindungi dirinya
dari bahaya ancaman atas kematian dirinya dari serangan senjata tajam orang-orang. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dapat kita mengambil sebuah iktibar. Yang sesungguhnya ilmu itu seperti itu, saudara. Ilmu tolak senjata tajam, bukan ilmu tahan senjata tajam. Ilmu tolak senjata tajam ini tidak bisa didemonstrasikan dan memang bukan untuk didemonstrasikan. Jadi yang hakikat ilmu yang sebenarnya, yang ilmu sejati itu memang tidak bisa didemonstrasikan, tidak bisa dipertunjukkan. Dia memang sifatnya itu memang tidak bisa didemonstrasikan gitu. Artinya saudara, ilmu itu betul-betul fadilahnya hanya untuk melindungi diri kita pada saat situasi-situasi yang mengancam nyawa kita, yang membahayakan diri kita. Disitulah ilmu itu berjalan. Tapi kalau tidak pada kondisi yang kritis semacam itu, ilmu itu tidak akan berjalan. Sehingga ilmu yang sebenarnya itu, ilmu batin yang sebenarnya itu, termasuk juga adalah di dalamnya ilmu hikmah, memang tidak bisa didemonstrasikan. Jadi kalau ada orang mendemonstrasikan keilmuannya itu kalau menurut hemat saya tidak bisa dikategorikan sebagai ilmu hikmah, tidak bisa dikategorikan sebagai ilmu batin. Kalau sudah didemonstrasikannya, itu sudah tidak ada lagi. Sesuatu keilmuan yang sejati itu memang betul-betul untuk melindungi diri kita dari ancaman bahaya yang datang kepada kita. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semacam gambaran kepada kita yang ilmu batin itu sesungguhnya seperti apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.